Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di channel YouTube saya. Saya di sini akan memberikan tutorial bagaimana cara mengkonfigurasi VLAN dengan double switch. Yang pertama, mari kita pasangkan perangkat-perangkatnya. Untuk perangkat yang dibutuhkan adalah 2 buah switch. Pilih 2 buah switch yang 296024 TT. Yang kedua, untuk device-nya kita pasangkan masing-masing 4 buah device. Saya menggunakan PC untuk masing-masing VLAN. Kita pasangkan sedemikian rupa. Untuk membedakan mana VLAN 20, mana VLAN 10, kita membedakannya dengan warna. Untuk VLAN 10 kita menggunakan warna hijau dengan cara slash warna seperti ini. Terus maaf, salah, fill color. Nah, di sini fill color, terus gini bang, set. Nah, hijau enggak ternyata. Gimana ini caranya? Terus di oke, harusnya di oke. Kalau kata temanku Sigiti, ini berwarna hijau. Oke, lama kali nyeting warna, cuma nyeting warna aja lama. Gimana mau nyeting kehidupan? Aduh, oke. Nah, gini udah sampai gini ya teman-teman, maaf mengganggu. Terus untuk VLAN 20 kita menggunakan warna oranye karena saya ngecek banget. Gini, set. Nah, terus kita sini. Oh iya, routernya and device-nya kurang 1. Kita masukin lagi switchnya sepertinya kehapus. Nah, untuk menggabungkannya kita gunakan kabel. Untuk PC ke PC menggunakan kabel strike. PC 0 fast Ethernet 0 ke fast Ethernet 1. Ini harus diingat-ingat, atau bisa juga dengan automatically kabel. Langsung saja gini, terus gini, ini masukin satu persatu. Kalau pakai automatically kabel, otomatis FA-nya akan mengikuti. Contohnya seperti yang ini menggunakan FA 1 dan 2. Ini FA 3 dan 4. Ini sangat penting untuk mengkonfigurasi VLAN pada tahap berikutnya. Nah, berikutnya kita sambungkan switch dengan cara menggunakan kabel cross. Masukkan ke fast Ethernet 5. Ini juga ke fast Ethernet 5. Nah, yang kedua kita kasih IP masing-masing VLAN. Untuk VLAN 10 nggak bisa bang. Untuk VLAN 10 kita
VLAN 20. Belum bisa bang, ini kenapa pula? VLAN 20. Nah, untuk masing-masing komputer kita masukin IP. Dimulai untuk VLAN 10 menggunakan kita pergi ke desktop. Untuk VLAN 10 menggunakan 1.168.10.1.1 misal. Untuk default gateway-nya kita biarkan seperti itu. Terus selanjutnya 192.168 1.2. Untuk IP itu masing-masing komputer itu harus berbeda, tapi dengan satu kelas yang sama. Di bawahnya juga disetting mengikuti kelasnya. Untuk cara men-settingnya, pergi ke desktop dan pilih IP address. Nah, untuk VLAN 20 nya menggunakan networkingnya 192.2.1. Kita lakukan langkah yang sama ke komputer yang di VLAN 20. Nah, terus lakukan lagi di bawahnya juga sama, mengikuti. Untuk IP sebenarnya bebas, yang penting punya network yang sama. Jadi ketika di ping itu akan terpanggil ke dalam, terhubung ke komputer lain yang berada dalam network yang sama. Misal ketika dibuat beda network itu tidak akan bisa terhubung. Nah, untuk mengetahui apakah selanjutnya, untuk mengetahui apakah PC-nya sudah terhubung semua, kita menggunakan surat dari PC 1 ke PC 0 ke PC 1. Nah, ini untuk melihat hasilnya kita bisa pencet ini. Nah, successful, berarti berhasil. Ini kan belum switch-nya belum terhubung. Jadi kalau kita PC 0 ke PC 4 maka masih successful. Kalau kita ke sini ini itu akan valid karena beda network. Nah, untuk yang kedua kita akan ke switch konfigurasi. Kita masuk switch CLI, kemudian enter. Terus kita enable kan dengan perintah N, terus T. Kita sudah masuk menu config, terus VLAN 10. Nah, kita sudah masuk menu VLAN 10. Kita buat namanya, karena saya dari TJKT1 maka namanya name. Kalau di sini caps lock TJKT 1. Nah, terus kita exit, kemudian kita setting VLAN, kita buat VLAN 20 dengan nama VLAN 20. Nah, terus kita kasih nama
TJKT 2. Nah, kok nggak bisa? Oh iya, name, sorry, karena saya juga masih belajar, mohon dimaklumi. Nah, terus yang kedua kita panggil interface-nya int range RA FA, karena komputer 1 memiliki label yang terhubung dengan FA0 strip 1 sampai slash 1 garis FA sampai FA0 slash 2. Nah, IP rank kan, terus switch untuk memasukkan untuk memasukkan FA01 ke dalam VLAN 10, maka dengan cara switch port SW ITCH PORT switch port mode ACC ESS, S-nya 2 kali. Terus kemudian switch. Nah, ini sangat penting. Switch ini tidak boleh salah sedikit pun. Akses VLAN 10. Nah, terus untuk bisa menghubungkan switch 1 dan switch 2 bisa saling berkomunikasi, kita itu harus menggunakan switch port mode trunk. Switch port mode trunk, tulis trunk, switch port mode trunk. Nah, itu tadinya udah bisa berkomunikasi. Terus masuk IP rank exit, kita setting VLAN ke 20. FA int FA range FA0 sampai 3 FA 0 sampai 4. Maaf ada sedikit gangguan. Terus kita itu harus masukin perintah yang sama, switch port mode akses. Terus switch akses VLAN 20. Terus switch mode TRUNK trunk. Nah. Terus exit. Untuk exit lagi 2 kali. Nah, untuk mengecek apakah VLAN-nya sudah aktif dengan cara show VLAN BR. Nah, kita lihat VLAN name 10 TJKT 1 aktif. Kemudian untuk biasanya itu di sini kalau di mode trunk akan muncul FA01, FA02. Nah, ini gunanya mode trunk untuk mengetahuinya.
hasilnya harus seperti ini. Kita lanjut ke switch yang kedua, CLI. Sama seperti tadi, kita enter, enable kan dengan perintah N, terus kita config, T, terus kita kasih perintah VLAN buat VLAN 10 dengan nama yang sama. Kemudian exit, terus VLAN lagi 20. Dia harus namanya itu harus sama. Kalau tidak sama, tidak apa-apa, tapi membuat bingung di kedepannya. Itu. Terus exit. Kemudian kita setting di VLAN 2 dengan int fa int ra fa 0-1 sampai dengan fa 0-2. Nah, terus perintah yang sama, switch port mode access. Mohon maaf ada sedikit gangguan. Switch access VLAN 10. Terus switch strong seperti biasa. Enter kembali. int. Terus config if range. Terus di exit. Terus int ra fa 0-1 fa 0-3 sampai fa 0-4. Nah, terus switch port mode access, terus switch port access VLAN 10. Switch port access VLAN 20. Ini salah ya teman-teman, ini VLAN 20. Terus switch mode strong. Terus exit. Terus VLAN BR. VLAN BR. Nah, bisa dilihat ini aktif, berhasil. Untuk kemudian kita cek dengan cara memanggil IP dari komputer lain. Terus dengan cara masuk ke komputer, command prompt, ping, tekan perintah ping 192.168.1.3. Nah, reply from itu berarti aktif. Berarti di VLAN 10 kita sudah berhasil mengaktifkannya. Kemudian kita ke VLAN 20. Kita lakukan cara yang sama, masuk ke command prompt, terus di ping 192.168.2.4. Nah, reply from bytes berarti aman.
Untuk membuktikan bahwa VLAN 10 dan VLAN 20 tidak bisa terhubung, kita nyoba ping ke VLAN 10 dari VLAN 20. 192.168.1.2 misal. Invalid, kurang ping. Nah, pinging. Request timeout. Berarti ini gagal. Berarti ini membuktikan bahwa tidak bisa komunikasi. Untuk bisa lebih lanjut, kita VLAN 1 dan VLAN 2 bisa berkomunikasi jika ada router. Karena tutorial kali ini berfokus pada switch, maka kita hanya sampai sini. Tunggu tutorial selanjutnya. Mohon maaf apabila ada banyak gangguan. Sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.